Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayuni, NIM 1905111128, kelas akuntansi 4 dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil video yang telah saya buat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan profesi guru yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Qusahri. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi guru. Dalam video ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian kompetensi dan guru. Yang kedua, pengertian kompetensi guru. Dan yang ketiga, 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kompetensi dan guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru maupun dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sedangkan guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi kepada peserta didiknya. Dalam pembelajaran di sekolah, guru memegang kendali penuh terhadap anak didiknya. Baik atau tidaknya pendidikan dalam kelas tergantung pada guru sebagai ujung tombaknya. Guru berkualitas akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran yang bermutu terbentuk dari kedudukan seorang guru yang bermutu. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud konsep profesionalitas guru? Profesionalisme guru dimaknai sebagai figur seorang pemimpin, sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik, yang mempunyai kekuasaan fundamental untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seorang manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan kehidupan sosial. Tugas pokok guru profesional terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas profesional. Guru mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing peserta didik serta melakukan penelitian atau riset. Yang kedua, tugas kemanusiaan. Guru membantu peserta didik agar mampu memenuhi tugas utama sebagai manusia dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tugas kemasyarakatan. Guru mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas materi tentang pengertian kompetensi guru. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang di dalamnya mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Yang ketiga, saya akan membahas tentang 4 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.
Nah, sebelum saya menjelaskan 4 kompetensi tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru adalah beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Di dalam standar kompetensi guru ini, profesional dapat diartikan pada 2 hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesi yang dimilikinya. Standar kompetensi guru dipilah ke dalam 3 komponen yang saling berkaitan. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelolaan pembelajaran, yang kedua, pengembangan profesi, dan yang ketiga, penguasaan akademik. Nah, sebagai pendidik profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat penduduk, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, ataupun program diploma 4. Standar kompetensi guru meliputi 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam kompetensi pedagogik ada beberapa indikator pengukuran kompetensi pedagogik guru berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama, guru mampu memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip perkembangan kepribadian, dan mengidentifikasi bekal awal peserta didik. Yang kedua, guru mampu merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran atau RPP berdasarkan strategi yang digunakan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya meliputi menata latar atau biasa dikenal setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, guru mampu merancang dan melaksanakan evaluasi belajar yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen, proses, dan hasil belajar
secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya yang di dalamnya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, dan nantinya guru tersebut menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dalam kompetensi kepribadian ini ada beberapa indikator pengukuran kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil yang di dalamnya meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa yang menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai seorang guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta mewujudkan keterbukaan dalam berpikir maupun bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa yang di dalamnya meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani oleh peserta didik. Yang kelima, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik yang di dalamnya meliputi bertindak sesuai dengan norma religius atau imtak, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didiknya. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara lisan dan mendalam yang di dalamnya mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Ada beberapa indikator dalam kompetensi profesional yang diatur berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep,
dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran ataupun bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, guru mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, guru mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang kelima, guru mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan dirinya. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, ataupun wali murid, dan masyarakat di sekitarnya. Dalam kompetensi sosial, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi sosial guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga, serta status sosial keluarga. Yang kedua, guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketiga, guru mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, etnik, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, guru mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan ataupun bentuk lainnya. Baiklah, teman-teman, itu adalah keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik yang masih mahasiswa keguruan, contohnya seperti saya, maupun yang sudah menjadi seorang guru. Nah, jadi keempat kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi wajib untuk betul-betul dipahami secara teori dan juga secara prakteknya. Jadi, keempat kompetensi tadi harus diaplikasikan. Baiklah teman-teman, hanya ini video yang dapat saya buat. Jikalau ada salah dalam perkataan dan perbuatan, saya mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.